Asia. Asia. この町のことは俺らが何とかするしかねえ。スウォードで協定を結びたい。お前らに手伝ってもらう必要はない。 Setelah pertempuran hebat geng Sword dan melawan geng Maxi Warrior dan Dop, keadaan kota Chiku kembali membaik. Sedangkan kelima geng Sword hidup dengan damai walaupun beberapa geng tetap bertarung untuk memperluas wilayah. Dan tanpa diduga-duga geng Dop diam-diam kembali menyerang wilayah Sword, sedangkan Kuryu Group ikut serta dalam penyerangan itu demi melancarkan bisnis mereka. Lalu kalian akan diperlihatkan para pimpinan besar Kuryu Group dan apakah menarik di part keduanya ini? Bila penasaran, simak video ini sampai habis. Hey semuanya, selamat datang di channel Zura14. Dan di video kali ini gue bakal bahas film kelanjutan High and Low Part 2 yang dirilis di tahun 2017. Jadi ini kelanjutan dari part ke-1-nya ya. Bila kalian belum nonton, kalian bisa klik I pada layar kanan atas. Dan buat full judulnya sendiri, part keduanya ini diberi judul High and Low and the Sky. Sedangkan buat part keduanya ini sebenarnya nih film dibuat bersambung gitu. Jadi di dalam satu film ada dua judul dan buat judul berikutnya itu diberi nama High and Low Final Mission. Tapi yang aku bahas yang berjudul And the Sky dulu ya, buat Final Mission bakal aku bahas di video selanjutnya. Dan film ini sendiri akan menceritakan kelima geng Sword setelah berhasil mengalahkan geng Maxi Warrior yang bersekutu dengan geng Dop. Namun setelah itu berlalu, nampak Kuryu Group mulai bergerak untuk menguasai wilayah Sword. Dan buat kekuatannya sendiri mungkin bisa berkali-kali lipat dengan Maxi Warrior dan Dop. Bahkan mereka juga bersekutu dengan polisi. Wow, pasti menarik ya, 5 geng Sword ngelawan geng besar beserta orang-orang pemerintahan. Dan di sisi lain, geng legend yang bernama Amamiya Kyudai, mereka mencari kakak mereka yang bernama Takeru. Jadi kemarin aku bahas nih geng. Nah, abis itu ada satu orang yang keluar, dan itu adalah kakak mereka yang bernama Takeru. Dan mereka nggak tahu si Takeru pergi kemana. Jadi di part kedua ini, si Takeru bersembunyi di Little Asia. Dia sendiri ngelakuin itu demi balas dendam karena orang tua dia telah dibunuh. Dan si Takeru tahu kalau yang membunuh orang tua mereka adalah Kuryu. Dan dia menyelinap dan menyamar ke Kuryu Group. Dia sendiri ingin mencuri USB yang berisi sebuah file rahasia dari rencana pengembangkan kasino dan ingin membocorkannya ke publik. Namun Takeru ketahuan dan dia dibunuh oleh orang-orang Kuryu. Lalu sebelum dia mati, Takeru memberi USB itu ke Amamiya Kyudai. Yang dibantu Kohaku dan Kusumo, mereka harus menjaga dan mengekspos file itu ke publik. Jadi inti cerita di part kedua ini adalah menjaga sebuah file rahasia untuk disebarkan ke publik. Tak hanya itu, konflik juga akan terjadi oleh geng White Rascals dan Dop. Dan sebelum saya membahas film ini lebih dalam lagi, tolong tekan subscribe dan hidupkan loncengnya karena akan ada film-film menarik yang bisa kalian download di deskripsi. Terus buat pemeran di part kedua ini tetap sama ya dengan part pertama, namun akan ada beberapa karakter baru yang cukup kuat di part kedua ini. Nanti saya bahas siapa orang baru ini. Dan di awal cerita ini kita akan diperlihatkan perkumpulan para pimpinan geng Sword. Mereka sendiri berencana ingin menghancurkan Kuryu Group karena beberapa wilayah mereka sudah dikuasai oleh Kuryu. Namun salah satu pihak tidak setuju dan dia ingin berambisi sendiri dan tidak ikut campur soal masalah ini. Siapakah geng itu? Tonton sendiri biar tahu. Lalu setelah itu nampak ada salah satu orang yang baru keluar dari penjara. Dan kalau dilihat dari penjemputannya, ya kalian lihat sendiri ya. Ini jemputannya orangnya baris-baris sudah kayak upacara gitu. Nah, kalau dilihat seperti itu, dia nampaknya seorang pimpinan. Dan tebakanku ternyata salah. Dia sendiri lebih dari itu. Oh, jadi kalian masih penasaran siapa dia? Coba tebak siapa dia. Aku kasih 5 detik, tulis di kolom komentar. Aku hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke sudah. Pasti yang sudah nonton part keduanya tahu ini siapa. Jadi orang ini adalah pendiri geng Dop. Bukan pimpinan ya, tapi pendiri. Soalnya di part pertama movie-nya, geng Dop dipimpin oleh Kohaku, yaitu mantan pendiri dari geng Mugen. Jadi si pendiri geng Dop ini selama ini di penjara. Dan saya nggak tahu kenapa dia di penjara. Apa dia ngadu ayam terus keciduk atau gimana? Mungkin kalian tahu atau ini ceritanya masih nyambung sama yang di TV atau manganya.
Dia sendiri bernama Ranmaru Hayashi yang diperankan oleh Aoi Nakamura. Setelah itu geng Sanorengokai ketika mereka berkumpul, mereka penasaran apa yang ada di dalam flash disk itu. Oke, jadi geng Amamiya Kyudai mempercayai flash disk itu kepada Cobra, makanya flash disk itu ada di mereka. Dan setelah dibuka, isinya adalah sebuah proyek yang sedang dilakukan Casino Koryo. Tak hanya itu, nama-nama politis hingga polisi yang bekerja sama dengan Koryo Group ada di sana. Bahkan ada donasi ilegal hingga uang-uang gelap yang biasa untuk menyuap para pejabat Jepang. Dan yang harus mereka lakukan adalah mempublish isi flash disk itu ke publik hingga semua orang, bahkan pemerintahan Jepang tahu. Dan bila itu berhasil, Koryo Group akan hancur dan rencana kasino itu dihentikan. Tapi anehnya yang harus mempublish flash disk itu si Kohaku. Kenapa harus dia coba? Aneh juga ya. Apa orang-orang Sanorengokai nggak bisa mempublishnya? Dan di sini mereka harus melawan orang-orang yang cukup kuat. Dia sendiri bernama Genji, bukan Eddie Crozero, tapi Genji Kuki yang bekerja sebagai komando Kurosaki di Koryo Group. Buat high and low di part kedua ini, kalau menurutku akan banyak adegan lebaynya. Ya, lebaynya seperti apa? Ketika Kohaku dan Sukuma pergi ke suatu tempat, lalu mereka melewati sebuah gedung. Parkiran mereka dicegat oleh orang-orang Koryo Group. Dan di sana Kohaku harus menghadapi Genji. Ketika mereka berdua bertarung, berantemnya itu lebay banget. Contohnya saja seperti Kohaku dilempar ke pipa bersih sampai pipa besinya pada rontok. Kohaku menendang pintu mobil sampai copot. Dan ini nih scene yang paling lebay menurutku. Si Sukuma menendang mobil sampai geser kayak becek meja aja anjay. Hingga si Kohaku menendang si Genji keluar parkiran sampai batas pagar besinya copot. Oke, ini mereka manusia pemutan coba kuat banget. Lanjut ke pertengahan cerita. Jadi di pertengahan cerita ini kita akan diperkenalkan para presiden Koryo Group, diantaranya Tatsumi Lemura yang diperankan Tatsuya Nakamaru, Tatsuhito Ryo yang diperankan Taichi Saotome, Tatsuo Fujimoro yang diperankan Haukaki no Hisa, Ryuhyo Ueno yang diperankan Takashi Sasano, Yoshitatsu Genshin yang diperankan Masayo Kato, Ryokai Minamoto yang diperankan Masahiro Takashima, Kimitatsu Kurosaki yang diperankan Koichi Iwaki, Ryoichiro Katsutenari yang diperankan Goro Kishitani. Dan itu ya ke-8 presiden Koryo Group dan satu pendiri Koryo Group yang bernama Ryoshi Uze yang diperankan Masahiko Tezugawa. Jadi 8 presiden Koryo dikumpulkan di suatu tempat seperti kuil yang dijaga dengan ketat. Dan ternyata mereka membicarakan flash disk yang dicuri kakak Amamiya Kyudai. Dan mereka harus mendapatkan demi masa depan Koryo Group. Oke, jadi menarik juga ya di part kedua ini. Jadi kita diperlihatkan muka-muka para pimpinan Koryo Group yang membuat kita penasaran dan ternyata mereka sudah tua-tua ya. Lalu di sebuah scene nampak geng Dop mulai bergerak dan menyerang White Rascals. Dan kenapa mereka menyerang White Rascals? Ternyata pendiri Dop yang tadinya dipenjara mempunyai dendam kepada pimpinan White Rascals, yaitu Rocky. Lalu ada satu geng baru yang berasal dari penjara di kota Chiku dan aku nggak tahu nama mereka siapa. Soalnya nggak disebutin, yang jelas mereka cukup kuat. Mereka sendiri yang akan bekerja kepada Dop. Tapi para pimpinan Dop tidak percaya kepada orang-orang itu. Hingga dia membuat suatu challenge yang dimana mereka harus mengumpulkan koin. Dan buat satu koin adalah satu nyawa. Jadi mereka harus berantem siapa yang mendapatkan banyak koin. Dia yang akan jadi pemenang dan bekerja di Dop. Pasti kekuatan mereka makin kuat nih. Lanjut ke cerita. Di sisi lain, Kohaku dan Sukuma sudah bergerak untuk mengupload isi file flash di situ dan mereka dibantu oleh Amamiya Kyudai. Tapi untuk mengupload file itu tidaklah mudah karena lagi-lagi mereka harus menghadapi orang-orang Koryo dan pimpinan anggota itu, yaitu Genji. Di sini ini akan kelihatan menarik karena mereka akan dikejar-kejaran dan berkelahi di kendaraan. Apakah mereka berhasil? Langsung ke akhir cerita. Di akhir cerita ini kita akan melihat scene yang cukup menyedihkan yang dimana geng White Rascals akan melawan Dop, namun Dop tetap dibantu oleh Mighty Warrior. Dan pertikaian ini sendiri disebabkan oleh masa lalu geng White Rascals dan Dop yang menyebabkan pendiri geng Dop di penjara. Mereka akan bertarung di sebuah stasiun kereta yang dulu mereka pernah bertarung di sana. Ya kalian tahulah geng Dop itu pengikutnya banyak banget, apalagi dibantu oleh Mighty Warrior. Sedangkan White Rascals pengikutnya hanya segitu aja. Apakah ini akhir dari geng White Rascals dan bagaimana dengan masa depan mereka? Bila kalian penasaran dengan film ini, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Buat sedikit pembahasan soal part kedua ini, menurutku cukup banyak adegan-adegan yang lebay. Sampai-sampai gua nontonnya agak gimana gitu.
Tapi untungnya diselamatkan oleh pertarungan akhir White Rascals melawan Dob. Jadi ini ya yang agak ngebuat aku penasaran. Dan aku juga bilang di awal tadi bahwa film ini akan bersambung. Aku kasih sedikit cerita bahwa akhir film ini ketika White Rascal melawan Dob, mereka akan didatangi salah satu pimpinan Koryu Group. Padahal mereka belum selesai bertarung dan tonton sendiri deh filmnya. Pokoknya di akhir ada salah satu geng yang menentang pimpinan Koryu Group yang mengakibatkan 5 geng SWORD harus bersatu untuk menghadapi mereka lalu bersambung. Dan terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.